Baik, saya mulai Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Telkom University Pak. Kami dari kelompok 8. Sebenarnya tugas ini untuk memenuhi mata kuliah analisis dan perancangan sistem Pak. Sebenarnya perkenalkan nama Ya, saya Naufal, ada teman rekan saya Dava, Radit, dan Rama Pak. Mungkin eh, sebagai gambaran umum untuk nanti kita wawancara Pak. eh, kita tuh nanti mau meminta pendapat, saran maupun masukan dari Bapak terkait eh, desain mock up gitu Pak. Desain mock up-nya ini itu terkait dengan aplikasi MBG begitu Pak. Nanti kalau misal ACC mungkin kita bisa lanjutkan proyek ini begitu Pak. Kalau misal dosennya mau untuk proyek ini dilanjutkan. Kira-kira begitu Pak. Eh, oke, siap. Sebelumnya minta maaf juga Pak karena sudah mengganggu waktu Bapak gitu dari kemarin Jumat ya Pak saya chat. Mungkin karena ini juga mepet Pak deadline-nya jadi kalau bisa awal saya push untuk awal. Jadi minta maaf ya Pak. Oh, oke, aman, aman. Saya tadi hampir lupa. Tahu, saya lupa. Saya udah lanjut perjalanan pulang. Eh, Baru saya di Mas Novel tadi. Tahu eh. saya gitu. Saya tadi masih di Banyumili. Nunggu di Banyumili. Saya zoom dari Banyumili. Nah, apa ini Oh, saya di rumah. Belum. gimana Pak yang kemarin kebakaran itu aman Pak? Oh, itu tuh di dekat Banyumili itu ada kayak semacam bukit gitu loh. Nah, di bukit Hmm. itu tuh ada makam. Mungkin Oh. malam Jumat itu orang pada ke ziarah ke makam bersih-bersih. Hmm. Mungkin ada yang bakar sampah tapi nggak ditungguin, jadi malah dia melebar. Oh Akhirnya alah. saya nggak manggil damkar, tapi itu di dekat saya itu ada apa tukang Lapar. jualan air tangki loh. Oh. Nggak, jualan air tangki air itu, terus saya pakai tangkinya dia ngambil air, tapi alhamdulillah bisa padam. Oh alah ya, alhamdulillah lah kalau misalnya sudah bisa aman lah ya Pak. Iya, aman, alhamdulillah. Mungkin langsung kita mulai aja Pak wawancaranya. Iya. Dari pertama mungkin eh, boleh dijelaskan Pak, Bapak ini eh, mengampu SPPG mana dan mungkin bisa dijelaskan Bapak posisinya sebagai apa gitu. Oke, saya di SPPG Ledo Argomulyo Salatiga. Iya Saya Pak. sebagai PIC Yayasan. PIC yayasan ya Pak. Siapa? Ya, PIC Yayasan. Nah, saya mau tanya nih Pak, kalau misal SPPG gitu tuh, eh, kita vendornya gimana sih Pak? Maksudnya eh, awal mulanya gimana? Kayak vendor swasta yang ditunjuk atau tuh bentuknya tuh kayak dapur umum gitu Pak, kira-kira? Oh, enggak juga sih. Jadi begini, kalau awal bukan awal ya, secara juknis itu BGN melakukan atau bekerja sama dengan mitranya, yaitu mitranya berupa yayasan-yayasan Mhm. atau institusi-institusi kayak Pemda kah, atau kepolisian atau tentara atau apalah. Tapi kebanyakan yayasan, rata-rata yang berupa yayasan. Nah, yayasan itu bermitra dengan BGN, mendaftarkan sebagai mitra melalui portal dulu. Ada namanya portal mitra BGN. Nggih. Nah, kita daftar di situ. Setelah kita terverifikasi, yayasannya terverifikasi, betul nggak yayasannya, betul nggak lokasinya, dan lain sebagainya, bukan yayasan yang, maaf, ibaratnya mungkin fiktif dan sebagainya. Akhirnya terverifikasi sebagai mitra. Mhm. Nah, setelah terverifikasi sebagai mitra, kita akan mengajukan di portal tersebut titik koordinat di mana rencana dapur kita ajukan kepada BGN. Dari situ Hmm. nanti akan muncul verifikasi lokasi, verifikasi tempat, mengacu pada jumlah penerima manfaat yang ada di daerah tersebut, dan apakah sudah ada dapur yang ada disebut dan sebagainya. Kalau secara itu memenuhi syarat, nanti akan muncul tahapan berikutnya, yaitu proses persiapan.
Nah, proses persiapan itu kita membangun dapur. Kan ada pilihan itu Iya, dapur Pak. renovasi atau dapur baru. Nah, Hmm, kami makainya pakai dapur baru. berarti itu dari nol belum dibangun gitu ya, ya, Pak. Nol, Ibaratnya ya, masih tanah nol gitu dari ya. nol. Ya, masih tanah, kita layout, kita sesuaikan dengan juknis, kita sesuaikan dan sebagainya. Hmm. Ya, kita bangun, kita mulai mengajukan sebagai mitra itu Februari 2000. Februari itu awal Maret ya, akhir Februari kalau enggak. Seingat saya sebelum puasa tahun 2025 itu saya sudah mulai mengajukan ke melalui portal BGN untuk mengajukan apa namanya sebagai mitra yayasan sebagai mitra. Akhirnya kita dapat lokasi, diverifikasi boleh bisa dibangun di situ. Hmm. Akhirnya proses persiapan itu akhirnya kita membangun. Nah setelah Oh. membangun itu ya ada proses tahapannya lagi, ada proses tahapan-tahapan sampai kita betul-betul sudah 100% siap baik secara infrastruktur maupun equipment kitchen. Habis itu ada namanya verifikasi lapangan. Nah, dari verifikasi lapangan itu kalau sudah diverifikasi oke, tahapan selanjutnya penentuan kepala SPPG. Setelah penentuan kepala SPPG, penentuan VA atau virtual account. Setelah itu ada surat perintah kerja untuk operasional. Nah, proses-proses itu yang dulu kita apa? Kita 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 lalui semuanya. Berarti SPBG ini udah beroperasional ya lah ya Pak, udah mendistribusikan apa MBG ke sekolah-sekolah gitu ya Pak. Sudah saya itu berarti waktu mengajukan dan mulai awal membangun itu pakai juknis kedua atau juknis ketiga ya. Juknis kedua kalau nggak salah. Begitu kita hampir selesai, muncul di bulan Mei apa Juni ya. Itu juknis ketiga. Di mana juknis ketiga itu sebelumnya itu kan pola MBG-nya itu kan pembayarannya pakai rimbes ya. Hmm. Rimbes. Jadi kita modalin dulu, kita kirim-kirim dulu ke sekolahan, ke siswa, seminggu kita tagihkan, seminggu kita tagihkan dulu. Awalnya Hmm. seperti itu konsepnya. Nah, begitu juknis ketiga itu, karena waktu itu kan masih jarang orang yang minat MBG ya, Iya minat Pak. Betul. minat mau mau apa? Mau ngerjakan MBG karena tidak ada kejelasannya, mungkin tidak ada kejelasan anggaran dan masih modalnya harus modalin dulu. Orang akhirnya mungkin tidak pada minat. Cuma waktu itu hanya saya bertiga dengan partner saya itu hanya kita ya bukan berspekulasi ya, tetapi istilahnya ya udah memberanikan diri untuk bikin. Hmm. Kalau tidak ada yang mau bikin MBG di sini atau di Salatiga atau di daerah kita, ya mestinya anggaran itu tidak akan sampai ke daerah. Hanya kita bikin itu. Oh Waktu gitu. kita membuat MBG itu beda jauh dengan yang akhir-akhir ini di mana orang berlomba-lomba gimana caranya bikin MBG sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Waktu itu orang kita awalnya bikin dapur pada nggak mau, sudah keluar duit banyak, duitnya nggak jelas gitu kan orang kalau dulu. Heeh. Ya gitu seperti itu awal-awalnya. Motivasinya seperti itu. Nah begitu kita jadi ternyata ada perubahan juknis Heeh. yang tadinya rimbes sekarang pakai namanya virtual account. Jadi Hmm. kita itu sebelum operasional ada virtual account yang dananya sudah diisi oleh dari BGN, dari kementerian ya, dari bendara negara ya, Berarti seperti kalau itu. mau operasional atau beli barang atau modal ataupun itu dari rekening tersebut gitu Pak. Iya, untuk belanja bahan baku untuk yang Heeh. dimasak, ya, honor relawan, bayar listrik, bayar gas, bayar Heeh. air dan sebagainya. Jadi udah tidak ada sistem reimburse lah ya Pak. Nggak ada. Begitu kita operasional, kita bangun agak lama itu ya. Heeh. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Awal Agustus kita jadi, Mhm. Verval dan sebagainya. Kita awal September mulai di tahun 2025 itu. Siap. Nah, di awal itu kita masih pakai sistem insentifnya pakai pengalinya dari porsi. Tapi di kemudian hari di bulan apa itu tiba-tiba juknisnya berubah lagi, juknis keempat kalau nggak salah. Itu insentif itu tidak 2.000 per porsi, insentif Hmm. dapur tidak 2.000 per porsi, tapi menjadi 6 juta per hari. Oh gitu Pak. Tanpa mempedulikan jumlah porsi. Nah itu kan jadi terus rame-rame dan sebagainya itu. Dulu saya masih masih pakai awal-awal masih pakai skema insentif dapur itu hanya diberikan 2.000 kali jumlah porsi yang dikirim.
Hmm. Sehingga waktu itu terkunci anggaran itu oh, tidak melebihi dari 15.000 per porsi. Tetapi kalau sekarang dengan kondisi skema yang sampai sekarang itu masih berjalan, bisa jadi per porsi itu bahan baku plus operasional cost plus insentif plus apa bisa jadi lebih dari 15.000 itu. Oh gitu Pak. Jadi kalau sekarang Tetapi udah pagu ya. tapi pagu anggaran untuk bahan baku sama, tidak ada perubahan. Jadi itu yang kadang menjadi bias di masyarakat. Hmm. Orang menganggap, kadang-kadang masyarakat menganggap anggaran satu porsi itu 15.000. Ternyata bukan begitu cara apa namanya budgetingnya. Yang hanya untuk bahan baku itu hanya Rp8.000 untuk yang menu kecil kelas Hmm. 3 ke bawah, sama 10.000 untuk menu besar yang kelas 4 ke atas. Itu pun kalau saya sering jelasin ke sekolahan-sekolahan, pasti supplier itu kena yang namanya, kalau dapur nggak kena pajak ya, Hmm. tapi sebagai supplier, karena dia bergerak sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit, dia pasti akan dikenakan pajak pajak PPh, pajak PPh 25, pajak PPh 21, atau PPh pasal 4. Nah, disitulah ada muncul kewajiban pajak oleh di supplier, sehingga supplier pun juga ngirim ke kita kan sudah ada memperhitungkan itu. Yang kedua, Oh. Heeh. pasti saya sampaikan ke teman-teman di sekolahan-sekolahan itu. Misal jumlah penerima manfaatnya itu 1.000, misalkan ya, Hmm. kan nggak mungkin dapur itu hanya beli 1.000. Pasti belinya lebih dari 1.000 karena pasti untuk jaga-jaga, speleng, kalau ada yang rusak, ada yang apa. Hmm. Nah, kelebihannya itu mau tidak mau di breakdown kan di harga ya. Betul. Nah, ini yang gitu kayak gitu. Nah, Belum ada sekolahan yang begini. Misalkan TK nggak masalah, dia nggak berdiri sendiri. SMP nggak masalah, dia berdiri sendiri. Tapi begitu ketemu SD, di mana dalam satu SD itu ada kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas 4 sampai kelas 6, dikasih menu yang sama, biasanya sekolahan protes. oh begitu Pak. Alasannya apa itu Pak? Loh, loh kok dibedake? Akhirnya mereka kadang-kadang rata-rata memakai, akhirnya mereka minta disamakan. Kalau Hmm. begitu kita minta disamakan, hanya kita pakai namanya pagu rata-rata. Jadi misalkan ada 1.000, yang Hmm. 500 itu 8.000 anak-anak kecil, yang 500 itu dewasa gede. Berarti ya 500 kali 10.000 plus 8.000 kali 500, itu nama itu berarti Ini oh, nemu di tengah-tengah 7.000 dibagi gitu ya Pak. dibagi ya, berarti akhirnya kan jatuhnya kan sekitar 9.000 ya, yang Oh seperti itu. ya. Ya. Tapi Oh. kalau kita bisa komunikasikan dengan baik kepada sekolahan, kepada guru-guru, kepada manfaat mereka, no problem. Yang terjadi ramai di lapangan itu karena tidak dilakukan komunikasi dengan baik, atau mungkin SPPG-nya atau dapurnya memang kebangetan. Yang sering Profitnya kebangetan lah ya mungkin Pak. Enggak ya? dapur harusnya tidak boleh, dapur harusnya tidak Eh, mengambil profit ya, karena sudah dapat insentif ya, Oh bukan gitu. laba ya, bukan profit ya. Mm-mm. Karena kita misalkan kita bikin dapur, investasi kita di luar tanah hampir 2,5 miliar ya, Mm-mm. 2,4 lah, 2,4 miliar, karena bangunan kita juga proper, terus standar-standarnya kita, equipment kitchennya juga kita setara dengan produk-produk Hayati kayak hotel-hotel bintang 5 itu. Mm-mm. Terus ompreng kita, waktu ompreng atau puter kita dulu kan mahal, kita di saat kita beli tahun bulan Maret apa April 2025 itu kan masih import, Mm-mm. harga 45, 5 ribuan, 50 ribu lah. Itu kalau kali 4.500 kita sudah 200 juta lebih untuk hanya sekedar ompreng atau Oh. puternya. Equipment kitchen kita mungkin 700 sampai 800. Berarti sudah 1 miliar lebih. Mm. Bangunan 400 meter, kalau kali 3 juta minimal sudah ke angka 1,2. Belum perizinan, SLF, PBG, dan lain sebagainya. Sehingga wajar kalau kita di satu dapur yang dalam tanda kutip yang sesuai juknis itu habisnya ya sekitar segitu. Kalau sesuai juknis ya. Mm-mm. Kalau Hmm. tidak sesuai juknis ya kita nggak ngobrol ya. Masa kita nggak perlu bahas ya. Iya betul Pak. Nah, artinya dengan modal 2,4 sampai 2,5 di awal tanpa memperhitungkan itu
bahwa uang itu apakah pinjaman yang di situ ada dikenakan bunga atau apa, dikasih insentif dari pemerintah itu mungkin dikurangi nanti perawatan-perawatan karena perawatan-perawatan tidak boleh diklaimkan kepada anggaran pemerintah. Hmm. Oh, gitu. Perawatan-perawatan maintenance itu menjadi Maintenance. tanggungan yang punya dapur. Itu ya wajar kalau 2 tahun. Yang benar itu 1,5 sampai 2 tahun lah. 2 tahun itu baru mungkin bisa PP. balik. Hmm. YPP. Oh, Artinya kalau orang bicara keuntungan dapur itu 6 juta per hari, ya salah besar kalau saya. Cuman ya orang oh, kan nganggapnya beda-beda ya. gitu ya. Baik, Pak. Artinya kalau 100 juta per bulan kita ngembalikan 2,5 miliar kan kita butuh 2 tahun. Betul sih. 6 kali 30 Nggih. lah ya, Pak. Atau berapa? Ya, 24 hari kerja ya, Pak? enggak, 24 hari kerja betul, 24 hari kerja. Seminggu 4. dihitung 5 kali, dihitung 6 kali. Hmm. Baik, Pak. Ngomong-ngomong soal porsi tadi, Pak. Kalau dari dapur SPG Bapak yang di Ledok ini, itu tuh berapa porsi sih, Pak? Kalau misal, ya mungkin tiap harinya lah ya. Dan didistribusikan ke beberapa sekolah gitu. Nah, juknis yang ketiga, kita pakai juknis yang ketiga, saya mulai operasional di September. Kita kan juknis ketiga itu satu dapur itu untuk mengelola 4.000 porsi maksimal 4.000 per ya. hari. Hmm. Sehingga waktu itu investasi ini kan spek dapur kita, equipment dapur kita, kompor lah, quality ring, high pressure, low pressure, exhaust, duct exhaust, dan alat-alat dapur, jumlah food tray yang kita lakukan, manpower dan sebagainya, ya kita setting untuk 4.000 porsi per hari, per day. Hmm. Tapi di kemudian hari ada juknis yang keluar di akhir tahun kalau nggak salah, di mana titik-titik bertambah macam-macam Hmm. dan mungkin dengan alasan apa dan sebagainya, akhirnya dapur itu diperbanyak titiknya. Misalkan Salatiga, satu kecamatan harusnya idealnya cukup 5 atau 4, tiba-tiba berubah jadi satu kecamatan ada 8, ada Hmm. 9 atau ada 10. Sehingga akhirnya dapur-dapur itu harus berbagi porsi, berbagi PM. Hmm. Kayak tempat Ledok itu tempat kita ini dari 3.900 dulunya, sekarang tinggal melayani sekitar 2.500, 2.600 per hari. 2.500. Berarti itu untuk berapa sekolah itu, Pak? Berarti, Pak? Sekarang itu kita 13 sekolah atau 14 sekolah ya. Kurlabnya sekitar segitu. Hmm. Tapi Bapak berarti ngecover dari SD sampai SMA gitu, Pak? Uh, tempat kita kebetulan komplit. PAUD-nya ada, Oh gitu. TK-nya ada, SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya juga ada. Hmm, gitu. B3-nya juga ada. 3B itu yang apa namanya? Oh, Bumil, Busui, sama Balita itu. Itu juga di cover di SPBG Legdo ya, Pak? Ya, semua SPPD punya amanat, punya tugas ya. Setiap SPPD harus melayani juga eh, 3B di 3B. daerahnya masing-masing. Oh, kalau untuk dari segi tim, Pak, di SPPG Bapak maupun SPPG secara general, itu tuh gimana sih, Pak? Mungkin kayak ada juri masak, terus bagian packing, gitu-gitunya. Apakah ada bagian itu Oh, sendiri atau bagaimana gitu, Pak? dan sebenarnya secara teknis tuntutan terhadap kualitas kualitas produknya tinggi. Tapi di satu sisi amanatnya mereka ada 70% sampai 80% itu dari desil satu. Artinya akamsi. Tanpa mempeduli akamsi Mm-mm. yang kadang-kadang kita tidak peduli tentang latar belakang pendidikannya, keahliannya dan sebagainya. Yang penting orang itu mau niat itu. Kerja. Ah. Sehingga di kami waktu itu setelah rekrutmen kita latih dulu beberapa kali Hmm. dengan biaya kita sendiri ya. Tidak biaya BGN ya, dengan biaya kita sendiri, biaya yayasan, biaya mitra. Kita training dulu tentang food handler, tentang apa itu kita latih di Kampung Banyumili. Di Hmm. Banyumili di tempat kami, di tempat saya. Jadi Oh, jadi jadi beberapa orang-orang yang itu yang menjadi orang kunci, orang dapur, orang apa kita masukin dulu di Banyumili untuk belajar.
Oh, kalau Itu. belajarnya berarti mencakup apa aja tuh Pak? Divisinya mungkin ada yang masak gitu kan Pak? Mungkin ada yang apa gitu. Oh, divisinya ada beberapa macam ya. Mm-mm. MBG apa teman-teman itu kerjanya standar ya 8 jam kerja. Cuman Mm-mm. ada yang masuk jam 4 berarti pulang jam 12, Mm-mm. ada yang masuk jam 10 pulangnya berarti jam Ah. 6, Mm. ada yang masuk jam 12 berarti pulangnya jam 8, ada Mm. yang masuk jam 3 berarti pulangnya jam 11. Masing-masing divisi beda-beda. Eh yang preparation itu masuknya antara jam 3 sampai jam 4 tergantung menu. Kadang Mm. kalau menunya butuh preparation yang ekstra gitu kita masukin jam 2 siang. Kalau yang sedang kita masukin jam 3. Tapi kalau yang cukup yang gampang di preparation kita masukin jam 4. Mm. Nanti tim kitchen, tim pengolahan itu head chef dan tim pengolahan itu bisa datang jam 10, bisa datang jam 11 tergantung jenis menu yang akan diolah. Itu kan timingnya akan berbeda-beda tergantung menunya. Itu dia akan adjust sendiri, akan di-adjust waktunya sesuai dengan menunya. Terus tim pemorsian itu akan datang jam 2 atau jam 3 juga tergantung menunya. Oh, termasuk kalau di tempat kami, tempat kita, nasi itu kita bungkus pakai kertas. Mm. Jadi tidak masuk ke ompreng, masuk ke food tray, itu kita bungkus dulu pakai kertas nasi. Sehingga nasi itu sampai siang pun dia akan tetap, kalau bahasa Jawanya pulen gitu ya, enak itu. Mm. Kedua juga resiko basinya dia akan semakin sedikit. Mm. Karena dengan dibungkus nasi tidak berkeringat, tidak apa ya, uapnya itu Uapnya. tidak ke ompreng, tidak ketutup ompreng sehingga tidak ada uap air yang timbul di situ sehingga risiko basi terhadap lauk-lauk atau sayur-sayur yang lain menjadi lebih minimalis. Oh gitu. Minimal. Berarti ya eh, tadi berarti ada preparation, terus ada dari pemorsian dan head chef juga gitu ya Pak. Untuk Ya, terus habis distribusi. habis selesai itu tim distribusi ya, tim distribusi yang ngirim ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Habis itu nanti ada tim dishwashing atau tim ompreng, cuci ompreng itu. Mm-mm. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya Radit, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Radit Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Jadi untuk selanjutnya ini, selama ini Pak, ada nggak sih di SPPG Bapak sendiri gitu, cara untuk membuktikan ke pihak dinas atau sekolah itu bahwa makanan yang Bapak kirim itu sudah sesuai dengan standar gitu dan sampai ke sekolah-sekolah tuh dengan kondisi yang baik gitu Pak. Hmm, kalau setiap SPPG itu ada ahli gizinya ya. Selain kepala SPPG yang dari BGN, ada ahli gizi yang direkrut dengan latar belakang punya pendidikan gizi dan segala sertifikat yang dia punya gitu sama ahli akunting sama akunting. Nah, ahli gizi itu sudah punya acuan. Jadi misalnya karbohidrat berarti nasi itu sekian gram, terus protein hewaninya sekian gram, protein nabatinya sekian gram, sayurnya sekian, buahnya gitu. Sehingga tiap hari menu kita itu pasti ada buahnya. Nggak mungkin tidak ada buahnya. Protein hewani pasti ada. Entah itu dari daging ayam, daging sapi, telur, atau mungkin ikan. Protein nabatinya itu pasti ada. Bisa jadi dari tempe, atau tahu, atau edamame, atau susu sendiri. Terus kayak begitu. Sayur otomatis ya, dan sebagainya. Karbo bisa dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari gandum atau roti. Cuman akhir-akhir waktu itu akhirnya roti dilarang untuk sebagai karbo di menu basah atau di menu omreng. Buahnya macam-macam.
Dulu waktu awal-awal buah impor sangat mudah, kita hampir tiap hari memakai buah impor. Karena apa? Eh, buah lokalnya kita hanya paling pakai semangka ya, semangka melon. Buah impornya itu ada anggur, apel, lengkeng, dan sebagainya. Berarti memang untuk standarnya udah disiapkan di ahli gizi. Jadi intinya Sudah. kayak 4 sehat 5 sempurna udah pasti terjaga gitu ya Pak. Dan berkaitan dengan itu, saya dulu membrief teman-teman juga di SPPG itu, posisikan diri itu kita kayak orang kita kerja di resto, jadi customer oriented ya. Artinya apapun feedback dari konsumen atau feedback dari sekolahan, feedback dari anak-anak itu patut kita respon dengan baik. Kalau kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau belum ya kita hold dulu atau mungkin ada perbaikan-perbaikan apa. Sehingga disitulah ada proses komunikasi. Kalau bahasanya orang mungkin ya customer engagement atau engagement dengan itu loyalitas dan sebagainya. Sehingga kalau ada apa-apa pun pihak sekolahan atau pihak penerima manfaat itu punya saluran untuk menyampaikan entah itu komplain, entah itu masukan, entah itu apa. Karena saya pastikan bahwa tidak ada mungkin 100% itu sempurna. Pasti ada satu dua yang mungkin kadang kita ada miss dan sebagainya. Karena 100% tanpa cacat itu kok nggak mungkin. Sehingga tim saya yang namanya Aslab dan Kepala SPPG itu harus selalu peka terhadap keluhan, terhadap feedback daripada penerima manfaat. Sehingga kalau mereka punya saluran untuk melakukan komunikasi, komplain dan sebagainya, akhirnya mereka nggak akan lari kemana-mana. Oke Pak. Ngomong-ngomongin Izin, soal izin komplain. Pak Dit. Eh, ini Oh ya, siap. waktu kita udah tinggal 5 menit. Kita bikin link baru aja ya Pak. Nanti saya kirimkan Oh ya, sebentar lagi. oke siap. Siap. Oke. Oke. Saya itu sebenarnya punya yang itu langganan, cuman admin saya libur hari ini, jadi saya tadi mau apa-apa admin di Banyuwangi yang biasa nangani Zoom itu. Oke, bikin link baru enggak, Bang? Oke, siap. Terima kasih Pak. Sebentar ya. Oke, oke.